temuan lapangan presentasi ini, saya menyarankan perlunya suatu gugus tugas pada Kementerian Kesehatan yang menginisiasi program keluarga sadar malaria. Saya menyebutnya Kasmara sebagai basis pencegahan utama malaria yang dimulai dari keluarga inti yang jika diperlukan dapat menjadi suatu program pemberian penghargaan bagi keluarga-keluarga yang mampu menjadi pelopor pencegahan malaria, terutama pada konteks lingkungan. Saya yakin tentu saja para pakar dan para ahli pada Kementerian Kesehatan sangat paham akan hal tersebut. Hal ini juga sebagai bentuk implementasi dari pencegahan malaria yang bersifat bottom up. Demikian presentasi saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Akhir kata, terima kasih. Helm Foy dalam bahasa Sentani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Helm Foy, Ibu Vita, terima kasih untuk pencerahannya hari ini. Saya mencatat mungkin untuk menyingkatnya adalah menggunakan kasmara oleh para tokoh agama dengan berbahasa ibu, tokoh masyarakat dengan berbahasa ibu untuk berantas malaria di Sentati. Mungkin itu, terima kasih. Kita lanjut, Bapak Ibu, untuk pertanyaan disimpan atau langsung bisa ditulis di chat untuk nanti kita bahas bersama. Presenter berikutnya Ibu Maria udah ada? Maria Celestina. Selamat siang Pak Ermi, sudah ada Pak. Oke, Ibu Maria 15 menit ke depan silakan memperkenalkan diri dan langsung presentasinya. Ya, terima kasih. Pada menit ke-10 nanti saya udah memberitahu. Oke, terima kasih. Baik, izin share ya Pak. Silakan Kak. Kalau masalahnya bisa diganti, nanti videonya bisa dimatikan, tidak apa-apa. Baik, apakah bisa mendengar suara saya? Jelas, slide-nya bisa pakai presentation mode. Ya, Oke, baik. Yang ingin saya presentasikan yaitu tentang perilaku penggunaan kelambu berinsektisida, kondisi fisik rumah, dan mobilisasi terhadap kejadian malaria di Kabupaten ND. Jadi ini merupakan hasil penelitian saya pada tahun 2016 yang menjadi dasar dari penelitian ini adalah bahwa angka kejadian api di Kabupaten ND itu masih tetap tinggi walaupun sudah diberikan bantuan kelambunisasi ya, program kelambunisasi oleh Global Fund. Ya. Jadi malaria ini merupakan satu penyakit yang memang tidak pernah hilang. Yang menunjukkan adanya kecenderungan terus meningkat kasus untuk beberapa negara. Dan untuk malaria ini merupakan salah satu indikator agenda 2030 tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs untuk mengeliminasi epidemi malaria pada tahun 2030. Jadi pada dasarnya untuk Kabupaten ND saat ini memang sudah eliminasi, tapi mungkin untuk wilayah-wilayah lain ini mungkin bisa menjadi salah satu indikator. Berdasarkan data bahwa pada tahun 2014 itu untuk Kabupaten ND itu dengan nilai apinya 19,54 per 1000 penduduk. Dan Kabupaten ND merupakan salah satu wilayah daerah endemis dan sudah mendapatkan pembagian kelambu berinsektisida, namun angka kejadian malaria masih tetap tinggi. Untuk metodologinya bahwa ini adalah penelitian kasus kontrol, di mana saya mengambil untuk kasusnya itu sebanyak 67 yang menderita malaria falciparum, dan kontrol ini 134 orang dengan kriteria inklusi bahwa tingkat berdekatan dengan penderita kasus malaria. Kemudian data ini saya ambil khusus untuk di wilayah Puskesmas Wewaria, Welamosa, karena dari 24 puskesmas pada tahun 2016 itu, Puskesmas Welamosa ini angka kejadiannya tinggi, yaitu untuk
malaria falciparum saja itu sebanyak 21% kasus. Untuk penggunaan kelambu, saya gali melalui dengan cara metode wawancara dan observasi. Sedangkan untuk mobilisasi ke daerah endemis itu dilakukan dengan cara wawancara. Sedangkan untuk kondisi fisik rumah diobservasi dan diukur secara subjektif melalui beberapa item seperti keadaan dinding rumah, keadaan lantai, keadaan jendela, keadaan ventilasi, keadaan langit-langit, dan pencahayaan. Sedangkan untuk penggunaan kelambu itu saya melihat ada beberapa item, yaitu tentang penggunaan kelambu yang teratur, terus cara perawatan kelambu, serta kondisi kelambu dan kebiasaan dalam menggunakan kelambu. Data yang saya kumpulkan ini kemudian saya olah dengan menggunakan analisis regresi logistik. Dari hasil penelitian, untuk variabel penggunaan kelambu, itu menunjukkan bahwa individu yang menderita malaria memiliki 4 kali kebiasaan tidak teratur dalam menggunakan kelambu berinsektisida. Sedangkan untuk kondisi kelambu yang robek itu bahwa sebanyak individu yang menderita malaria 2 kali lebih banyak menderita malaria dibanding dengan kondisi kelambu yang robek dibandingkan yang tidak menderita malaria. Sedangkan untuk variabel kondisi fisik rumah, dari beberapa variabel yang tadi saya sebutkan bahwa ternyata variabel yang signifikan berpengaruh dalam kejadian malaria di Kecamatan Wewaria, Kabupaten Ende, itu adalah kondisi fisik rumah seperti keadaan lantai yang lembab, kemudian keadaan langit-langit yang berlubang, dan pencahayaan dalam kamar yang kurang. Dan untuk variabel yang ketiga yaitu untuk mobilisasi ke daerah endemis. Di sini sebagian besar penderita kasus itu mereka melakukan mobilisasi kurang lebih 1 bulan. Jadi ini mobilisasi terakhir ke daerah endemis dan sebagian besar itu ke daerah sekitar dalam wilayah NTT seperti ke Maumere ataupun ke wilayah yang berdekatan, kecamatan yang berdekatan. Jadi sama-sama merupakan daerah yang endemis juga. Dan mereka yang melakukan mobilisasi ke daerah endemis itu berisiko 3 kali 3. Lebih besar daripada yang tidak melakukan mobilisasi. Perilaku penggunaan kelambu berinsektisida yang terbukti sebagai faktor risiko malaria adalah kebiasaan yang buruk dalam menggunakan kelambu berinsektisida dan kondisi kelambu yang robek. Kemudian individu yang tidak teratur dalam menggunakan kelambu memiliki alasan bahwa yang pertama itu pembagian kelambu yang masih kurang. Jadi di dalam satu rumah itu ada beberapa kakak dan pembagian kelambu itu dihitung dari tempat tidur dan dalam satu rumah itu dibagi 2 kelambu sehingga masih ada penderita itu yang menggunakan kelambu yang bukan ini yang tidak berinsektisida, jadi menggunakan kelambu bebas yang dijual di pasar. Selain itu juga bahwa masyarakat ataupun penderita malaria itu dia merasa gerah dan terasa panas saat menggunakan kelambu. Apalagi kita di wilayah NTT ini merupakan daerah tropis dan panas, sehingga ketika menggunakan kelambu masyarakat merasa tidak nyaman dan mereka tidak menggunakan kelambu. Penduduk di wilayah ini sebagian besar bekerja sebagai petani dan juga pedagang sehingga mereka melakukan mobilisasi dan juga didukung dengan tingkat penghasilan yang masih rendah, di mana untuk kondisi fisik rumah memang sebagian besar itu masyarakat rumahnya masih dalam tipe rumah sangat sederhana, di mana lantainya itu ada yang masih terbuat dari tanah dan bambu. Ini khususnya untuk yang bambu itu untuk rumah-rumah yang kolong. Kemudian langit-langit yang terbuka dan pencahayaan rumah yang kurang. Nah, pencahayaan rumah yang kurang ini di mana ada masyarakat yang kondisi rumahnya ini gelap, di mana jendelanya itu juga jarang dibuka pada pagi dan siang hari sehingga pencahayaan dalam kamar itu gelap. Kemudian hal ini yang dapat menyebabkan adanya kelembaban di dalam
kondisi rumah sehingga nyamuk Anopheles dapat berkembang biak dengan baik dalam rumah. Hal inilah yang dapat meningkatkan terjadinya penularan malaria di Kecamatan Wewaria, Kabupaten Ende. Hasil wawancara, kebanyakan responden menyatakan bahwa pernah keluar ke daerah endemis dalam waktu 1 bulan terakhir, di mana wilayah ini berdekatan dengan tempat tinggalnya, sehingga walaupun individu tersebut pindah ataupun pergi ke lokasi yang dilakukan mobilisasi, maka dia akan mudah juga untuk tertular dan menularkan malaria karena tempat tinggal asal individu tersebut juga merupakan wilayah endemis malaria. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa penyakit malaria di Kecamatan Wewaria, Kabupaten Ende dipengaruhi oleh faktor perilaku individu dalam menggunakan kelambu dan faktor lingkungan fisik rumah. Host yaitu tubuh manusia dengan karakteristik individu yang berbeda-beda. Faktor host berpengaruh terhadap kejadian malaria terkait kehidupan sosial dan perilaku yang berkaitan dengan perilaku penderita dalam menggunakan kelambu berinsektisida. Lingkungan fisik, rumah, dan perilaku yang buruk dalam menggunakan kelambu merupakan perilaku berisiko yang ditemukan berpengaruh terhadap kejadian malaria di Kabupaten Ende. Simpulan bahwa perilaku penggunaan kelambu berinsektisida yang tidak teratur dan kondisi kelambu berinsektisida yang robek meningkatkan resiko kejadian malaria. Kondisi fisik rumah dengan kondisi lantai lembab, keadaan langit-langit yang berlubang, dan pencahayaan dalam kamar yang kurang meningkatkan resiko kejadian malaria. Perilaku keluar ke daerah endemis malaria meningkatkan resiko kejadian malaria. Untuk tahun 2022 ini memang ada kasus malaria, tetapi hanya kasus impor dan jumlahnya kurang lebih 6 penderita. Ya, sekian dan terima kasih Pak, saya kembalikan. Terima kasih Kak Maria, waktunya sangat efektif digunakan sehingga kita bisa punya waktu banyak nanti untuk diskusi. Berikutnya kita langsung ke Ibu Mei Kapitan. Ibu Mei hadir? Baik, terima kasih. Ya, Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore Pak 15 menit ke depan. Erni. Ya, baik. Pertama-tama saya ucapkan shalom, salam sehat untuk kita semua. Saya ucapkan banyak terima kasih buat Panitia AMRI yang telah memberikan kesempatan bagi kami untuk mempresentasikan hasil riset dari Poltekkes Kemenkes Kupang. Jadi kami ini adalah tim riset dari jurusan keperawatan. Izin Pak saya share. Langsung kami. Ya. Ya. Sudah terlihat Pak? Ya, bisa langsung ke model presentasi, silakan. Ya, untuk tidak memperpanjang waktu, saya akan menjelaskan bahwa judul riset kami di tahun 2022 adalah suatu pengembangan prototipe untuk aplikasi pendidikan kesehatan dengan nama malaria dan kehamilan. Adapun tim kami, saya sebagai ketua peneliti dengan 4 orang anggota, yaitu ada Pak Pius Lasa, Ibu Mariana Onibetan, Ibu Mulhairia, dan Ibu Modesta Meme. Yang menjadi latar belakang dari riset ini adalah hasil dari laporan UNICEF tahun 2016 memaparkan bahwa kasus malaria di Nusa Tenggara Timur terjadi penurunan. Namun dari 22 kabupaten kota, menurut data Sismal Provinsi NTT, terdapat 7 kabupaten kota kita di NTT ini telah mencapai eliminasi malaria, yaitu Kota Kupang, Kabupaten Manggarai Timur, Manggarai, Ngada, Ende, Nagekeo, dan Manggarai Barat. Untuk di Nusa Tenggara Timur sendiri ada 3 kabupaten yang merupakan kabupaten dengan data endemisnya tinggi, yaitu di
Kabupaten Sumba Barat Daya, Sumba Barat, dan Sumba Timur. Dengan jumlah kasus per November di tahun 2022, data ini berturut-turut yaitu 4.119 kasus, 1.443 kasus, dan 4.273 kasus. Dari kasus yang dilaporkan ini, terdapat juga kelompok resiko, yaitu kelompok usia balita, anak, dan ibu hamil. Berdasarkan pedoman dari WHO yang menyatakan bahwa perlu adanya tindakan preventif dan kuratif untuk mengatasi malaria, sehingga kita melihat daripada peluang untuk di tahun sekarang ini, yaitu era digital, sehingga perlu adanya pendidikan kesehatan berbasis Android, yang mana PNKS ini berupa suatu model pembelajaran yang dikembangkan dalam bentuk aplikasi. Tujuannya adalah riset ini untuk mengembangkan prototipe aplikasi Android malaria dan kehamilan. Metode penelitiannya adalah jenis penelitian R&D atau Research dan Development, yang mana dilaksanakan pada tahun 2022, diuji cobakan pada bulan Mei sampai dengan Juni di Puskesmas Radamata, Kabupaten Sumba Barat Daya. Mengapa kami uji cobakan di Puskesmas Radamata? Karena Puskesmas Radamata ini berada di kota Sumba Barat Daya, dan juga karena metodenya adalah instrumennya menggunakan aplikasi berbasis Android, jika kita membutuhkan jaringan internet yang cukup baik. Subjek penelitian berjumlah 5 orang pada tahap development atau tahap pengembangan, dan 50 orang ibu hamil pada tahap evaluasi. Tahap penelitian ini kita awali dengan tahap analisis, yang mana tahap analisis kebutuhan model pendidikan kesehatan. Peneliti telah melakukan model pembelajaran seperti ini dengan menerapkan pembuatan modul cetak itu di tahun 2013 dengan nama paket Ibu Sehat. Kemudian kita kembangkan lagi dengan kebutuhan era sekarang ini, yaitu era revolusi industri 4.0 dan akan masuk pada era society 5.0, sehingga kita masuk dalam bentuk kita membuatnya dalam bentuk aplikasi. Kemudian tahap yang kedua adalah tahap desain pembelajaran, di mana peneliti menyusun dan mendesain materi edukasi yang berisikan tentang penjelasan umum model edukasi malaria dan kehamilan, tujuan serta manfaatnya, definisi malaria, tanda dan gejala, serta komplikasi malaria pada ibu hamil, komplikasi malaria pada janin, jenis pemeriksaan untuk deteksi malaria, pencegahan serta pengobatan malaria dalam kehamilan sesuai dengan pedoman WHO, serta ditambahkan dengan peta sebaran malaria di Nusa Tenggara Timur. Kemudian pada tahap pengembangan, tahap ini peneliti melakukan konsultasi pada beberapa ahli, yaitu ahli materi, konten dari keperawatan maternitas, kemudian ada praktisi malaria, lalu ada desain grafis, kemudian pengembang aplikasi, dan praktisi media promosi. Setelah kita melewati tahapan ini, aplikasi siap dipublish dan masuk di dalam Play Store. Kemudian pada tahap yang keempat, yaitu tahap implementasi. Dalam tahap implementasi ini, tim peneliti melakukan uji coba dan pengumpulan data. Evaluasinya di Puskesmas Radamata di Kabupaten Sumba Barat Daya. Lalu pada tahap evaluasi sendiri, kita melakukan pemilihan responden yang dijadikan sebagai sampel dengan kriteria inklusi, yaitu beberapa kriteria inklusi seperti mampu berbahasa Indonesia, kemudian sementara hamil. Jadi sementara hamil ini tidak harus dengan kondisi sedang sakit, kemudian mampu menulis dan membaca dalam bahasa Indonesia, memiliki HP Android,
atau smartphone, kemudian tidak mengalami gangguan mental, lalu bersedia untuk dijadikan responden dan bertempat tinggal di wilayah sekitar Puskesmas Radamata. Kemudian pada hasil ini adalah aplikasinya yang sudah ada di Play Store. Kemudian yang berikut adalah hasil dan diskusi. Pembuatan aplikasi ini sesuai dengan analisis kebutuhan, perancangan sistem, basis data, dan dikembangkan menggunakan tools Android, penilaian oleh ahli promosi kesehatan, media, dan praktisi malaria, serta ahli keperawatan maternitas, menyatakan cukup baik, namun pada saat tahap analisisnya itu terdapat perubahan pada desain tampilan aplikasi karena satuan penyimpanan datanya cukup besar sehingga dikompres menjadi lebih kecil agar bisa di-download oleh pengguna. Analisis data juga kita lakukan secara deskriptif berupa data-data karakteristik daripada responden. Kemudian sejalan dengan teori yang dikembangkan oleh Dick Carey 1996 dalam Mulliati Ningsih 2016, kami juga menerapkan model ADDIE, yaitu analisis, desain, development, implementasi, dan evaluasi, yang mana tujuan ini merupakan pengembangan produk dalam model pembelajaran. Peneliti juga mengembangkan metode ini untuk diuji cobakan dalam pemberian edukasi tentang malaria dalam kehamilan berbasis Android. Sebenarnya selain dengan hasil prototipe daripada aplikasi malaria dan kehamilan ini, juga kami melakukan uji coba pada kelompok. Kami mengembangkannya itu pada 2 kelompok, yaitu kelompok kontrol dan kelompok intervensi, untuk bisa mengetahui sejauh mana pengetahuan daripada responden ketika dia mempelajari malaria dalam kehamilan dengan menggunakan aplikasi malaria dan kehamilan ini. Dan dapat dibuktikan bahwa pengetahuan mereka bertambah ketika telah mempelajari atau telah menggunakan aplikasi tersebut. Ini adalah jenis aplikasi isian-isiannya di dalam Play Store dan dapat diunduh di alamat di atas. Kemudian hasil daripada riset ini berupa monograf yang sudah terbit, kemudian kami juga mengusulkan HKI program komputer dengan nomor yang tertera, yaitu EC 002022806636, serta masuk pada jurnal Sinta 2 dan saat ini masih dalam tahap review. Kesimpulannya, sebagian besar responden yang menggunakan aplikasi ini mengatakan sangat bermanfaat, lebih paham tentang sakit malaria, serta hubungannya dengan ibu hamil, dan yang tadi saya katakan juga bahwa pengetahuan mereka bertambah dan lebih berpengaruh dibandingkan dengan tidak menggunakan informasi atau menggunakan informasi dari sumber yang lain. Produk aplikasi ini dapat diterima dan digunakan oleh masyarakat umum untuk peningkatan pengetahuan tentang MIP. Ini adalah screenshot hasil dari informasi yang saya dapatkan dari dalam Play Store ketika mereka meninggalkan setelah mereka mengunduh dan mereka menyampaikan informasi-informasi tentang aplikasi ini. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan waktunya kepada Pak Moderator. Terima kasih. Terima kasih Bu Mei. Menarik 3 presentasi yang kita dengar hari ini. Dibuka dengan bahasa ibu, ditutup dengan bahasa digital. Di tengah-tengah kita harus pakai kelambu. Jadi sangat menarik untuk diskusinya. Bapak Ibu silakan yang mau bertanya atau klarifikasi, walaupun di ruang chat sudah ada. Sebelum kita membaca yang di ruang chat, kalau ada yang mau bertanya langsung dengan raise hand, mungkin akan menarik sehingga kita ada interaksi. Silakan, walaupun sudah ditulis di ruang chat, boleh tetap mengangkat tangan. Dari pagi kita kayaknya satu arah. Kalau kita berinteraksi mungkin lebih enak. Silakan kalau ada yang mau ini. Menarik juga yang presenter yang pertama menggunakan kasmaran.
kemudian melibatkan tokoh lokal, menggunakan bahasa ibu. Kemudian yang terakhir juga saya catat bahwa dari hasil penelitian Bapak Ibu itu tidak hanya untuk menambah wawasan kita tentang malaria dari berbagai sisi, tapi juga ada hasil ikutan lain tentang misalnya ada haki yang sekarang lagi diusulkan penerbitan untuk di jurnal dan juga monograf malaria. Dan ini hasil-hasil ikutan lain sangat membantu dalam pengembangan malaria. Ada Kak Chandra, silakan Kak Chandra langsung. Terima kasih Pak Moderator. Saya ingin apresiasi ketiga presentan yang selamat sudah membagikan banyak hal yang berguna untuk kita sekalian. Cuman saya mau bertanya ke presentan yang pertama terkait bahasa ibu. Kalau tadi ditunjukkan kejadian malaria di tahun 2020, 2021 sampai 2022 itu sudah pasti ya, kalau kita bicara bayi balita itu pasti ke orang tua. Tapi kalau kita bicara ibu hamil, itu melulu tentang ibu. Nah, ada subjek lain yang menjadi sasaran juga selain ibu ya tentunya. Misalnya suami atau kakek, nenek dari bayi balita. Kalau saya lihat dari data itu di kelompok balita itu paling tinggi kasus malarianya. Nah, intervensi dengan bahasa ibunya ini relevansinya untuk dengan bahasa ibu itu berbeda atau bagaimana cara pendekatannya. Lalu saya mau apresiasi untuk presentan ketiga itu sangat baik ya. Kalau kita bicara malaria kita bicara terlalu banyak terkait dengan pemberdayaan kader dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat lebih jauh sebenarnya, ada wilayah daerah endemis yang sudah semi-urban. Jadi intervensinya itu harus mengikuti dinamisnya perkembangan masyarakat itu sendiri. Dan dengan aplikasi yang seperti ini, terus tadi saya kebetulan tahu background dari puskesmas di mana tempat diteliti dan diaplikasikan prototipenya. Saya rasa sangat relevan. Kita tidak hanya berbicara tentang target atau kelompok masyarakat yang kita harus intervensi atau strateginya itu dengan satu model misalnya pemberdayaan masyarakat ataupun kader ya untuk promosi kesehatan dan sebagainya, tapi ada kelompok masyarakat yang sudah dinamis, semi urban bahkan sampai urban yang kadang-kadang tidak tersentuh dengan kader, dan itu tuh bisa tersentuh dengan hal-hal inovasi seperti ini. Terima kasih sekali untuk terkhususnya penggunaan Android untuk di daerah endemis itu sudah bisa terinformasi, teredukasi dengan platform teknologi yang disediakan oleh teman-teman dari Poltekkes Kupang. Bravo untuk teman-teman. Terima kasih. Terima kasih Kak Chandra. Jadi ada dua, yang terakhir mungkin lebih ke apresiasi. Kalaupun mau direspon balik boleh. Yang pertama Ibu Vita mungkin bisa merespon pertanyaan dari Pak Chandra. Dan juga kalau Ibu Vita membaca chatting-chatting yang ada, sekalian bisa langsung dijawab semua. Ya, terima kasih Pak Hermi. Terima kasih untuk Ibu Dahlia, Ibu siapa tadi ya, Dewa Agung ya, sama Pak Chandra untuk pertanyaannya. Mungkin saya langsung jawab sekalian. Untuk diketahui, distrik Sentani atau kecamatan Sentani, karena sesuai aturan Otsus kita menyebutnya distrik, adalah ibu kota Kabupaten Jayapura. Orang mau ke Papua harus turun di Sentani, bandaranya ada di Sentani. Jadi multi etnis ada di Sentani. Jadi makanya saya agak bingung karena bahasanya pendatang atau orang lokal, karena semua kader malaria adalah orang yang tinggal di situ. Jadi sebenarnya dia mengerti dengan situasi, kita lebih memilih mereka yang mengerti tentang situasi di daerahnya.
Kenapa akhirnya menjadi bahasa ibu? Karena mereka pada dasarnya orang Papua itu ngerti bahasa Indonesia. Di gunung-gunung mereka paham bahasa Indonesia. Tapi ada beberapa istilah, misalnya ketika kita mau memberikan penyuluhan, kita kan karena kadernya itu kita ajarkan dengan bahasa kita dan kita berikan arti tersebut, mereka menyampaikan ke masyarakatnya juga seperti itu. Misalnya kita menyebutnya genangan, kita menyebut jentik nyamuk, seperti tadi saya bilang. Mereka kita jelaskan jentik nyamuk itu apa, tapi maksud saya di sini bagaimana kalau bahasa ibu di sini adalah bahasa lokal, Pak Chandra. Bahasa yang dipahami oleh masyarakat di situ. Jadi misalnya kayak tadi saya bilang jentik, kita bilang anak nyamuk, anak-anak nyamuk. Kalau orang Papua misalnya, orang Sentani, maksudnya dalam perspektif orang Sentani ya, comberan-comberan atau genangan kita bilang pecek-pecek. Kita bilang seperti itu. Atau bahkan mungkin obat nyamuk oles, kalau kita bilang obat nyamuk oles mereka nggak ngerti, tapi kita harus menyebut nama merek. Mungkin seperti itu. Jadi, dan pertanyaan ke tadi Ibu Dewa ya, bahwa apa tentang leaflet atau kontak untuk ke media KIE untuk masyarakat. Selama ini puskesmas ya hanya menampilkan dengan bahasa belum memakai istilah lokal lah atau bahasa ibu tersebut. Jadi hanya memakai ya yang kita dapatkan, makanya saya bilang lebih ke apa ya, belum memakai bahasa dan mereka yang paham dengan bahasa. Karena ya seperti diketahui di Papua saja ada 200 lebih suku, berarti ada 200 lebih juga bahasa. Jadi dan istilah. Tapi mungkin ya itu kita perlu apa ya, memakai bahasa ibu deh paling tidak untuk membuat mereka lebih paham. Mungkin seperti itu Bapak Ibu yang bertanya. Oh, kendala-kendala ya. Sebenarnya kalau kendala-kendala sih, ya itu tadi selama ini, ya itu kalau saya menilai seperti hanya rutinitas penyuluhan. Yang penting saya sudah menjalankan penyuluhan. Masyarakat juga udah datang aja untuk mendengarkan sebagai masyarakat. Tapi buktinya tetap mereka punya genangan air, tetap membuang sampah sembarangan, tempat-tempat perindukan nyamuk tidak dibersihkan. Ya itu tadi, kalau tadi ada materi bahwa sakit malaria itu biasa di apa yang terjadi di kita gitu. Jadi ya seperti itu kendala-kendalanya, mungkin ya memang banyak faktor punya masalah bahasa ibu tuh mungkin hanya sedikit faktor dari banyak faktor yang harus dilakukan. Makasih, menarik, tapi karena waktu juga saya tidak memberikan apa tambahan. Mungkin Bu Mei bisa merespon pertanyaan dari teman-teman dan juga komen dari Chandra tadi. Mungkin itu apresiasi, tapi ada beberapa pertanyaan di chatting sebelum Pak Galva yang sudah mengangkat tangan. Silakan Bu Mei. Ya, baik, terima kasih Pak Ermi atas Pak Galva ya. Waktu itu kami tim bingung mau menamakan apa, sehingga ya sudah kita buat yang mana biar masyarakat umum bisa mencarinya itu lebih mudah dengan nama malaria dan kehamilan, seperti itu. Kemudian yang kedua, pertanyaan dari Ibu Dewa Ayu berkaitan dengan apakah aplikasi ini cukup efektif untuk digunakan pada ibu hamil di seluruh wilayah endemis tinggi malaria. Ibu, terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Kami tim baru menguji cobakannya di Kabupaten Sumba Barat Daya dan khususnya di Puskesmas Radamata. Dan Puskesmas itu merupakan salah satu puskesmas yang berada di kota Sumba Barat Daya, dan memang tadi masyarakat yang di sana sebagian besar sudah memiliki handphone Android dan merupakan masyarakat kota. Kemudian kami belum menguji cobakannya sampai ke seluruh wilayah Sumba karena keterbatasan dari penelitian ini, dan juga merupakan
kami juga akan melaksanakannya uji coba yang lebih besar itu di tahun 2023. Namun ada beberapa hal juga di dalam aplikasi yang akan di-upgrade. Ada beberapa data karakteristik yang merupakan faktor risiko berkaitan dengan terjadinya angka malaria dalam kehamilan, itu akan kami tambahkan juga di dalam aplikasinya, karena kalau secara informasi tentang meningkatkan edukasi. Jadi apa bagaimana tanda dan gejala, lalu apa obat-obat yang akan dia dapatkan ketika dia menderita gejala ketika dia mengalami gejala ini, itu yang kami sampaikan di dalam aplikasi malaria dan kehamilan. Kemudian yang berikut adalah bagaimana dengan manajemen data. Untuk manajemen data, kebetulan Android sama masuk di dalam aplikasi tadi, dan itu memang salah satu kekurangan kami berkaitan dengan aplikasi. Kemudian terima kasih buat Pak Chandra untuk apresiasinya, dan memang pada saat tahun 2022 itu kami mendapatkan beberapa kekurangan, dan kami rencanakan perbaikannya di dalam riset yang kami lanjutkan di tahun 2023. Dan memang puji Tuhan, skemanya lebih kecil, dan di tahun 2023 ini kami mendapatkan skema yang lebih besar, dan diberikan jangka waktu selama 2 tahun untuk uji coba yang aplikasi yang lebih baik lagi. Terima kasih, Bu Mei. Ya. Mungkin karena keterbatasan waktu juga, terakhir Pak Galva, pertanyaan yang singkat kalau memang ada pertanyaan lanjutan, karena ada mengangkat tangan. Ada dari Pak Rensa tentang uji coba di Sumatera Barat Daya 2003. Ya, silakan. Halo, Pak, terakhir untuk. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya Galva Mantong dari Dinas Kesehatan Toraja Utara. Sedikit menanggapi masalah hal yang materi yang pertama tadi, yang terkait masalah bahasa ibu dan kadernya. Oh ya, sedikit saya sanggah sedikit terkait dalam pemilihan kedudukan setelahnya, kadernya itu berkedudukan tidak bisa didengarkan orang lain. Kader di sini dan beberapa tempat dan puskesmas itu asal memilih kader saja. Seharusnya kita ketahui dulu kedudukan kadernya di sini. Apakah orang ini berpengaruh terhadap lingkungan ini? Kemudian yang kedua adalah pendidikan. Salah satu pendidikan dan pengetahuannya. Nah, bagaimana caranya seorang kader itu memberikan pemahaman kepada orang lain jika pendidikannya misalnya seperti ini, atau dia cuma tahu baca tulis saja, tetapi yang pada saat penyuluhan ataupun ada kunjungan ke rumah,
yang didatangi misalnya pendidikannya SMA atau S1. Jelas dengan pengetahuannya dia akan terbatas dibandingkan pengetahuan yang lain yang dikunjungi ini. Sehingga mereka beranggapan bahwa apa yang kamu sampaikan saya lebih tahu loh daripada kamu. Nah, seharusnya itu pemilihan kader itu dalam suatu lingkungan di mana dia bertugas, dia dilihat juga dari segi pendidikan, dari segi pengetahuan, kemudian juga kedudukan kadernya ini di dalam lingkungan ini, apakah bisa didengarkan oleh orang banyak dan bisa menjadi panutan oleh orang-orang. Kemudian juga seperti ini. Mungkin sudah ditangkap masalah Pak Galva tentang kader, bisa lebih singkat Pak? Ya. Oh, sudah bisa lebih singkat Pak, soalnya waktunya. Oh iya, oke. Yang kedua terkait masalah sosialisasi ke masyarakat. Nah, seharusnya itu sosialisasi masyarakat itu jangan hanya sebagai promosi saja, tetapi harus dilakukan action juga. Kebanyakan itu mereka hanya menyampaikan saja seperti itu sebagai rutinitas, baru masih dapat esensinya. Dan juga mungkin beda-beda pengalaman yang tadi pemilihan kader dan bagaimana actionnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Erni, terima kasih Pak Galva. Idealnya memang seperti itu, impian kami juga seperti itu untuk teman-teman di Puskesmas di sini memiliki kader-kader dengan yang baik, tetapi keadaan kenyataan di lapangan tidak seperti itu. Kader itu kadang hanya siapa yang mau dan bersedia, karena kader adalah kerja sosial lah ibaratnya, tidak digaji, sehingga siapa yang mau dengan kita kadang hanya memakai syarat mereka bisa baca dan menulis dan bisa mengerti ketika diajarkan. Bisa kalau memang bisa dipilih dari masyarakat, ya tokoh adat, tokoh yang agama, dan tokoh wanita, tentu saja mereka adalah orang-orang yang punya pendidikan. Ya kalau memang itu bisa menjadi ada sedikit tambahannya, mereka bertugas sukarela kebanyakan. Jadi sama seperti kader yang masalah terjadi di lapangan seperti itu. Susah sekali mencari kader, dan regenerasi kader itu juga susah sekali. Kalau idealnya memang kita pasti maunya seperti itu Pak, yang pinter, yang semua yang punya public speaking yang baik gitu, kita pasti akan. Mungkin begitu kah Pak Galva, Pak Erni? Bergabung kembali ke ruang utama untuk penutupan, tapi sebelum penutupan, apresiasi yang tinggi buat Bu Vita, Bu Maria, dan Bu Ame untuk presentasi dari teman-teman. Apresiasi juga buat panitia yang sudah menyediakan kesempatan waktu buat kita semua. Mohon maaf kalau dalam memonitori kegiatan ini ada salah dan khilaf. Dan salam sehat buat kita semua. Selamat siang. Kita kembali ke ruang utama Bapak Ibu. Aplaus buat kita semua.